Oke, selamat pagi ya. Dan ini saya sudah berada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ya. Sekarang pukul setengah berapa ini? Ya, pukul setengah 3. Dan ini kami mau menyeberang ke Pulau Bali, tapi sementara kami disuruh untuk rapid test karena memang beberapa di antara kami masih melakukan vaksin kedua gitu. Jadi belum di booster, jadi kami harus cek rapid test gitu. Ya, ini kami sudah berada di tepatnya di Pantai Keramas. Ya, sebelum kami ke rumah Bu Wahyu, masih ingat nggak Ibu Wahyu lah? Ibu Wahyu ini yang kemarin menjadi mentor spiritual kami di Gunung Semeru yang kemarin. Dan sekarang kami akan ke rumah beliau. Tapi sebelum ke rumah beliau, nah ini kami singgah dulu di Pantai Keramas untuk sekedar ngopi ya. Bisa dilihat ini pantainya. Ya. Kami akan ngopi dulu. Nah ini Pak produsernya santai. Ya ini kami makan dulu ya di sini ya sambil minum kopi. Pagi ini ya, ini sarapannya, yaitu sate ayam dikemas dengan seperti ini, langsung menghadap ke pantai. Oh, keren banget ya. Tadi satenya enak, sate ayamnya enak, bener. Oh, nggak apa-apa lah kalau di sini ya.
Setelah puas di Pantai Keramas ya, ini sekarang kami mau melanjutkan perjalanan ke rumah Ibu Wahyu ya, yang mungkin tidak jauh atau sekitar 1 jam dari sini. Jadi kami akan ke sana dan berjumpa Ibu Wahyu. Oke, ini Bu Wahyu. Halo, ketemu lagi Bu Wahyu ya. Selamat datang. Selamat datang. Om Swastiastu ya Bu ya. Pak. Oke deh. Awas itu mobilnya. Ya. Wah. Iya. Ini Bu Wahyu ya, yang kemarin mengantarkan kita ke Gunung Semeru yang kemarin. Oh, keren nih. Akhirnya ketemu juga di sini ya. Ya, ini kediaman Ibu? Suami. Suami? Wah, Pak. Wah. Seminggu yang lalu ditugaskan di sini. Oh, gitu. Ya, kalau Mantap. Ini dia Ibu Wahyu. Kalau teman-teman nonton episode Gunung Semeru kemarin pasti tahu lah tentang Ibu Wahyu, sepak terjangnya bagaimana kemarin ya. Gitu. Mbak Sandra, selamat datang. Aduh, sudah bertemu lagi. Ibu Wahyu, Ibu siapa namanya, Dek? Keponakan saya. Keponakan semua. Aduh, ya. Datang ke sini ayo. Ya. Selamat datang semua. Yuk, kita lihat. Enggak, sini. Dikasih galah ini, ayo, enggak mengganggu. Sangat senang sekali karena pas ini Ibu di sini. Nanti pulangnya mampir ke Denpasar ya, dia tahu rumah di Denpasar. Oh, ini ya. Ya silakan duduk. Ini rumah suami. Ini suami Bu Wahyu ya. Oh ya, mandi dulu. Boleh, dan ini dia pendapat dari Ibu Wahyu tempat peribadatan bisa dilihat di sini ada ornamen-ornamen ciri khas Hindu ya. Lah, syuting-nyuting dia Mas Edis ya. Tim Alam Hijau yang sangat-sangat aktif di dunia pendakian ini. Keren ini pokoknya, berkolaborasi dengan beliau ini sangat luar biasa. Satu kali rumahnya, Bu. Kenapa? Satu kali rumahnya. Ini rumah keluarga. Jadi kami saya lahir di sini. Saudaranya rumah kebanyakan di Denpasar. Kalau ibu ke sini, makanya tempat-tempat ini. Kalau ibu Pak Wironya di belakang, ya di belakang, di baru. Ini Pak Edi, yang dari Bu Sri, Bunda Sri. Bentar lagi mau tugas di Surabaya. Dan Oh gitu, siap. siap beraksi. Loh, ini Bunda Sri Kopi Alas Pak? Iya. Lo iya Pak? Iya. Oh. Ya, semua ikut lah, teman-teman. Iya. Mantap. Keren ini ya. Ini dari rumah Bu Wahyu kami ingin mandi ya, dan kami coba mandi di sungai. Ya, kita lihat sungainya seperti apa ya. Yang tidak jauh dari rumah Bu Wahyu, sekitar mungkin 10 menit ya. Halo, lagi? Wih, marah dia. Lagi? Lagi? Bisa melihat airnya cukup jernih. Iya, jernih. Ini dari pegunungan ya Pak. Kayaknya ini deh tempatnya. Ada semacam dam atau bendungan kecil gitu. Dan ini dia. Oh, di sini ternyata. Ah, ini dia tempatnya. Tuh, ada terowongan. Oh, lihat.
enak. Di kediaman Ibu Wahyu, ini kami berangkat menuju ke base camp pendakian Gunung Agung ya. Jadi kami sudah berangkat semuanya. Ini saya naik motor ini, lihat, wah, keren kan bapaknya kan? Ini mampir ya sebentar di Pasar Rendang, tepatnya di Kabupaten Karangasem. Ya, Kabupaten Karangasem di Kecamatan Rendang. Ada pasar tradisional. Kami mampir sebentar untuk melihat-lihat kondisi pasar di sini dan juga sekalian belanja logistik untuk mendaki besok. So, ya beliaunya lagi belanja di pasar ya. Lah ini bintangnya lagi cari jagung bakar katanya. Di belakang. Nah, lihat-lihat dulu Bu. Nah, ini. Nasi jinggo. Ah, boleh lah. Kita mencoba nasi tradisional. Ini kalau ini apa Ibu? Hah? Itu ikan. Oh ya sate digoreng. Oke. Sate digoreng. Ini mau makan apa ini, Bu Meme? Apa aja ya? Ini enak, ini makanan tradisional ini ya. Ini. Nah ini ya, kita coba nasi apa ya, nasi jinggo ya. Tradisional ya. Bu, ini jenang apa ya Bu? Jenang apa ini? Berapa pun satu bungkus? Ya saya mau coba itu ya. Ya bisa dilihat teman-teman. Ini terbuat. Ini terbuat dari apa Bu yang coklat ini Bu? Ketan hitam. Kalau yang ini? Oh gitu ya. Jadi terbuat dari beras semua ini teman-teman. Oh keren ini ya. Bisa makan bubur. Ini pisang goreng juga ada ya. Ini juada ya. Ini apa Pak namanya Pak? Ini milik saya? Oke, terima kasih. Sebentar, 3.000 ya. Tuh, ternyata murah, teman-teman. 3.000 rupiah. Murah sekali. Permisi, Pak. Untuk ini berapa ini? Oke, saya sekalian ya. Sekalian 1.000. Ini apa namanya? Oh ya, ini wingko. Di Jawa juga namanya wingko ternyata. Di sini bahasanya sama, wingko. Saya kira ada bahasa Mandarinya gitu. Ternyata sama. Oke. Enak sekali. Dan coba mereka melihatnya seperti apa. Oh, makan semuanya, makan. Oke, lagi laba makan ini. Ini ibunya ini. Itu apa Bu? Toge ya, toge jambar. Bu, kalau ini terbuat dari apa ini Bu? Ini juga bisa kedelai juga? Kare ya? Oh, kare apa ya? Yang makan ya. Lihat itu yang makan. Bintangnya yang makan, bintangnya tuh.
Saya akan coba makan telur ini ya. Telur ini sebenarnya telur biasa, telur bebek biasa, tapi sudah direndam dengan rempah-rempah ya. Jadi saya ingin coba rasanya. Enak sekali, rasanya seperti asin gitu ya. Buatan mau cukup telur itu? Apa aja Bu? Ya es gula aja ya. Makan di warung ibu ini ya. Sekarang kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke base camp ya. Beli canang ya namanya ya untuk ritual nanti ke gunung ini. Oh ini canangnya ya, semacam wadah untuk menaruh sesajen itu ya Pak ya, untuk persembahan ya. Dan ini ya juga ada mangga ini. Ini namanya kalau di Jawa kan mangga kueni ya. Kalau di sini namanya mangga pakel ini, mangga pakel. Ini harum sekali. Jadi konon kalau di Jawa ini pohon dari buah ini konon adalah tempat rumah dari genderuwo ini. Ya ini. Ya kalau di Jawa Bu, kalau di Jawa gitu. Ya. Sama? Iya. Nah ini saya beli mangga pakel untuk besok. Tuh lihat, oh banyak sekali ya. Tuh ini jeruk apa namanya ini Bu? Bu ini jeruk apa namanya? Jeruk koprok ya. Oke. Oh dari mana Bu? Aslinya dari sini, dari Koprok Besaki. Oh Besaki, ya. Enak ya. Saya boleh nyoba. Berapa kilo? Rasanya manis. 9. Oke, sini Bu. Segar banget. Ya. Tuh, kami beli mangga, beli jeruk juga ini. Tidak ada. Ya, setelah berjalan kurang lebih 1 jam ya, ini kami sudah tiba di kediaman atau base camp. Ya, di sini kami disambut oleh musik khas Bali ya, keren sekali. Dan itu anak-anaknya kecil, bisa dilihat itu. Kita melihat semuanya. Ya, itu ya bisa dilihat Puncak Agung. Tracknya bisa lihat dari sana, keren itu. Tuh. Oke, bagaimana Bu Lian? Sudah siap untuk besok ini? Sudah siap. Bu Meme, bagaimana Bu Meme? Siap beraksi lagi ya besok ya? Iya, siap sakit lagi pahanya ya. Agungnya sudah samar-samar menampakkan diri ya di balik mendung. Nah, besok kami akan langsung menuju ke puncak Gunung Agung. Yang lihat ini lo banyak lo. Ini dia, sudah barang-barang semua sudah diturunkan ya. Bisa dilihat ini bawaan kami dari Surabaya banyak sekali ini ya. Dan memang ekspedisi Gunung Agung ini perlu persiapan yang sangat matang sehingga begitu banyak membawa perbekalannya. Bisa dilihat ini juga paling antik ya.
gendong nanti. Ibu Mimi yang menggendong ini nanti ke atas ya. Ini masih menunggu angkutan ini. Ini Mas, ini Mas yang antar nanti besok? Ya. Besok yang antar Mas juga? Iya, ya, besok. Yang antar? Ya. Ini berapa? Jam berapa kira-kira besok berangkat ini Mas? Kalau besok itu, kalau bisa sekitar jam 8. Jam 8 ya, oke. Kira dari jam 8 sampai di camp itu kira-kira berapa jam? Ya itu menurut kesehatan kita. Kalau sudah, Normalnya? yang sudah tuh naik dari jam 10, jam 6 sore baru Oke, sampai. ya. Kalau kita sehat mungkin agak kemajuan bisa. Oh. Ya mudah-mudahan besok lancar ya Mas. Berapa jam Mas dari tempat camp menuju ke Yang sudah biasa sekitar 9 jam 9 jam ya dari base camp ke tempat camp ya. Itu 9 jam ya. Normal itu ya, santai ya. Santai, oke. Sip. Dari tempat camp nanti ke puncaknya berapa jam? sekitar 2 jam lah. Sekitar 2 jam. Haha. Yang bener aja tuh, katanya 7 jam. Ya memang harus santai, jangan pakai kecepatan tinggi. Oh, ini Ibu Lianya protes ini. Ibu Lianya protes. Saya naik dulu ya. Oke, bisa dilihat ya. Ini anak-anak dari penduduk sini, dari penduduk desa sini menyambut kami begitu antusiasnya. Ini luar biasa kami disambut. Dan di sini nampaknya penduduknya sangat ramah sekali ya. Jadi kalau mendaki via jalur sini, ini seperti inilah kondisinya. Orangnya ramah-ramah dan sangat melayani. Tuh, bisa dilihat. Ini menjadi ciri khas dan ini musik Balinya terdengar. Jadi saya merasa benar-benar di Pulau Dewata sekarang. Dari sini, dari tempat parkir motor, kami masih diangkut oleh mobil pick up ya untuk menuju ke base camp ya. Jadi ternyata perjalanan tidak berhenti sampai di sini. Jadi kami harus naik mobil pick up untuk bisa menuju ke base camp tempat kami menginap sebelum mendaki besok ya. Berada di ketinggian 877 meter dari permukaan air laut. Ya, lumayan tinggi sih. Naik pick up sekarang. Lihat. Tuh, hati-hati. Ya. Iya. Buat ini. Itu aja karuan habis itu. Karena rasanya agak asam. Oke. Ayo Mas, pegang aja ya. Ya oke. Dadah semuanya. Dadah. Tuh, mereka baik-baik ya. Halo. Pegang kita. Let's go. Garu-garuan. Halo, semuanya. Gunung Agung. Ya, Gunung Agung. Review jalur yang baru ya. Tuh, Gunung Agungnya kelihatan, tapi itu bukan puncaknya ternyata ya. Puncaknya di baliknya. Ini kami melewati. Bayangkan itu ya. Nah, sebentar ini sampai 10 menit katanya melewati itu. Lihat. Oh, Ibu Lianya bener-bener. Aduh, ini Ibu Lian turis Korea. Tuh, yang mengawal kami juga banyak sekali yang mengawal. Tertinggi ya, terpencil. Jadi Masyarakat.
Hai. Ya, halo. Oke. Keren. Gila, ini bener-bener. Ini baru petualangan. Betul. Oh. Aduh. Langsung sesek dada. Kami sampai di base camp ya, tempat kami menginap sebelum besok mendaki ke Gunung Agung. Rasanya terombang-ambing oleh mobil. Hati-hati Bu Wahyu, kejentok. Saya taruh di mobil, kasihan Pak Chandra nanti. Iya Pak, sampai sana aja biar saya bawa juga sama teman-teman. Lengkapi dokumentasi dulu. Yuk kita lihat Ibu Mimi, ayo Bu Mimi, sambil jalan ya. Iya, yuk ayo. Yuk, jalan. Ada yang mau jatuh ya? Yuk. Nah ini nih, mendakinya bawa ini loh, mendakinya itu unik kan. Bulian monggo Bu, tuh, bulian paling berat bawaannya, lihat. Pak, biarin itu saya yang bawa nanti, biarkan. Saya sebentar, saya ngambil gambar dulu sebentar. Berat Pak, itu Pak. Itu Pak Edi-nya. Yuk. Bu, sama cukup Bu, itu terlalu berat Bu. Kita disambut oleh suara sapi. Iya, pulang kampung. Kita mudik duluan. Di bulan ini kami benar-benar mudik ini ya. Iya, ini Mbak. Weh, disambut juga oleh Blacky. Ya, namanya Blacky. Siapa namanya, Bu? Lekut. Halo, Om Swastiastu, Bu. Yuk, ya ini dia. Tuh. Dan tempatnya sangat asri, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Ini dekat dengan perkebunan, tepat di lereng Gunung Agung ya. Jadi mungkin besok kami mendaki lewat sini. Mendaki dimulai dari sini mungkin ya. Besok mendakinya mendaki dimulai dari sini. Jadi sini kita nggak bisa ngojek lagi ya, nggak bisa. Ngojek lagi? Nggak, langsung ya mendaki ya. Jadi besok nggak ada ojek, kita langsung mendaki juga. Tuh. Jadi ini masih ciri khasnya sangat tradisional dan bisa dilihat ini ya. Ini juga kita dekat dengan kandang sapi ya. Luar biasa ini. Bener-bener saya merindukan suasana pedesaan seperti ini. Serius teman-teman. Jadi kalau memang ingin mendaki dan merasakan suasana pedesaan di Gunung Agung, via jalur ini mungkin akan saya rekomendasikan buat teman-teman ya. Oh ini. Nah ini guide-nya, salah satu guide-nya itu sudah sampai di sini ya. Kebingungan dia ini mau ngapain. Kayaknya saya harus bersiap-siap mencari tempat tidur ini. Nah, kayaknya di sini asik kayaknya ini. Ini tempat apa, Bu? Ini tempat dapur. Dapur ya? Oh, kayaknya saya lebih milih tidur sini dah. Iya. Sangat enak sekali. Serius. Wah. Tuh, gimana Bu Meme? Mau tidur di kandang sapi? Oke, terima kasih Adik. Meme. Mungkin besok kami akan melanjutkan kami istirahat dan mengemasi barang-barang dulu ya mungkin. Ini emang di sini nggak ada mata air atau apa itu? Ya, memang kalau di desa itu ada sumber air keluarnya dari Dusun Dayu. Ya, tapi di sini nggak ada ya, nggak sampai ke sini ya? Di sini nggak sampai. Jadi hanya mengandalkan air hujan ya, atau tandon air hujan ya. Bisa dilihat teman-teman seperti ini tempat airnya. Tandon ya. Ya. Kalau musim kemarau bagaimana, Mas? Kalau musim kemarau nggak ada air ya? Ya nggak ada air, cuma beli lah. Beli. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi juga beli. Iya beli. Untuk cuci juga beli juga. Ya.
Oh, belinya seperti apa? Pakai tangki atau apa galon? Kalau belinya sekarang sudah agak murah karena ngambilnya udah di desa itu ya di bawah tadi itu. Gitu ya teman-teman ya. Tangki itu. Ya, Cuma jadi membawa masing-masing, kalau seperti saya itu membeli air ke sini pakai gitu tangki tangki membawa gitu. ke sini. Ya. Ini juga perlu diperhatikan ini oleh pemerintah setempat agar penduduk-penduduk yang lebih jauh dari jangkauan perkotaan itu bisa menerima air ya seperti ini ya. Itu. Nah, kalau musim kemarau ya. Rumah terakhir nih ya. Ini rumah terakhir. Di atas nggak ada rumah. Nggak ada. Oh, ini jadi rumah terakhir. Dan juga buat teman-teman pendaki kalau mau ke sini jangan lupa air minumnya yang banyak ya. Karena di sini dipastikan tidak ada air. Ya, itu. Oke, good. Aktivitasnya. Ini Bu, kalau pagi biasanya aktivitasnya apa Bu untuk perempuan sini Bu? Nyari rumput. Nyari rumput. Ya. Ada lagi kegiatan lain Bu ini? Kalau udah datang nyari rumput, Nyari rumput masak. itu aja. Ya gitu aja. Enak juga sih. Pukul 6:30 waktu setempat ya, waktu Bali ya. Nah, ini kami sudah bersiap-siap melakukan perjalanan menuju ke puncak Gunung Agung seperti yang dilihat ini. Ini semua sudah siap. Dan beberapa di antara kami sudah ada yang dahulu pergi ya, ditinggal kami. Lihat. Siap. Kemudian sudah siap. Ya, saya lihat berdasarkan informasi yang saya terima, kemungkinan dari base camp ini menuju ke tempat camp nanti membutuhkan waktu sekitar antara 8 sampai 11 jam ya. Dan itu waktu yang cukup berat bagi saya. Tentunya perlu tenaga ekstra dan mudah-mudahan kami tidak sampai jam 3 untuk sampai di puncak di tempat camp maksudnya. Jadi kami bisa menikmati sunset ya. Sudah siap Bu? Sudah siap. Ini ketinggian yang perdana yang di tahun 2022. Ya, 3.000 lebih. Ya 3142. 3142. Masih 11 jam perjalanan nih kira-kira. Luar biasa. Saya juga takut tuh. Iya betul. Berdoa mulai. Ada Bu. Dan seperti yang teman-teman saksikan, kami mulai melakukan pendakian ya menuju ke pos 1. Dan sebenarnya dari base camp ke pos 1 bisa ditempuh dengan menaiki ojek, tapi dikarenakan akses jalan menuju ke sana sekarang rusak, maka kami harus berjalan melewati perkebunan warga. Yang kelihatan itu gunung apa, Mas? Begitu, Mas. Di perjalanan awal ini memang tidak terlalu berat ya teman-teman. Banyak jalur landai dan yang menarik di sini kami sudah bisa melihat gagahnya Gunung Agung sebenarnya dari sini. Dan juga dari Danau Batur kemarin. Dan dari base camp ke pos 1 diperkirakan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam teman-teman. Dan ini juga ditemani oleh ibu ya yang sudah mau bertani ya. Kalau untuk cabai biasanya panennya berapa bulan sekali Bu? 6 bulan ya baru bisa petik ya. Oh, selain cabai mungkin ada tanaman lain?
Oke. Dan setelah berjalan kurang lebih selama 1 jam ya, kami tiba di pos 1. Dan seperti yang teman-teman saksikan, pos 1 ini memiliki area yang tidak terlalu luas dan mungkin hanya cukup untuk didirikan 3 tenda saja ini. Di pos 1 ini kami istirahat sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 ini. Oke, dari pos 1 ini kami melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 2. Dan bisa dilihat teman-teman, ini jalurnya agak sedikit landai ya untuk di 1 menit pertama. Tapi kayaknya ini akan terus menanjak ini kayaknya ini. Kalau dilihat jalurnya di sini bisa dilihat semak-semak belukarnya masih rimbun ya. Ini menandakan kalau jalur ini jarang dilalui oleh para pendaki. Jadi minim sekali pendaki yang lewat jalur ini. Padahal kalau dilihat dari jenis hutannya ini bagus sekali ya untuk dijadikan sebagai jalur edukasi ya. Dimana banyak tumbuhan, banyak jenis-jenis tanaman atau flora dan fauna yang bisa ditemui di tempat ini teman-teman. Dan lihat ini pohonnya ya lumayan rindang. Jadi meskipun ini siang, tapi saya tidak merasa kepanasan karena memang cukup rindang ya di sini ya. Dan seperti yang dilihat teman-teman, dari pos 1 menuju ke pos 2 ternyata lebih banyak jalur landai teman-teman. Dan juga ada banyak semak belukar, pohon-pohon yang cukup tinggi dan juga rindang di sini hingga terkesan gelap gitu. Tapi inilah yang memberikan sensasi petualangan seolah-olah saya berada di hutan beneran seperti di Amazon gitu. Luar biasa ini teman-teman. Dan itu Bu Mimi lagi sibuk ngerekam ya. Jalan mulai menanjak ya. Dan ini kami masuk di celah-celah dinding tanah ini. Ini membentuk seperti lorong gitu. Jalannya semakin menyempit. Nah, ini yang berpotensi membuat kaki terkilir biasanya. Jadi kami harus berhati-hati. Di sini suara burung saling bersautan indah, damai kayaknya di sini.
Oke teman-teman, ini kami sudah tiba di pos 2 ya. Setelah berjalan sekitar 2,5 jam kami pun tiba di pos 2 ini. Dan bisa dilihat ini kami di sini menyempatkan diri untuk makan siang ya, sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 ini. Dan di pos 2 ini sebenarnya di pos 2 ini tidak terlalu kurang luas lebih 2 jam ya dari pos 1. Ini kami sudah tiba di pos 2. Dan di sini kami berhenti sejenak untuk melakukan makan siang dulu ya. Dan jujur saya harus mengatakan ya, trek dari pos 1 menuju pos 2 ini cukup berat kalau menurut saya. Menurut saya seperti itu, karena tidak ada bonus, tidak ada jalan yang landai, terus nanjak terus, walaupun nanjaknya itu tidak signifikan terlalu vertikal gitu, tapi cukup melelahkan juga gitu. Ini memang gunung agung yang luar biasa ya. Dan kami harus melakukan makan siang dulu. Setelah ini kami akan langsung pergi. Ayam suwir ya. Ini Pak Edi bagaimana? Ayam enak. Enak juga makannya ya. Ini Mas ya. Capek Mas? Capek. Enggak capek. Ini foto-foto lokal ini, nah, lihat ini. Luar biasa fotonya. Fotonya luar biasa ya. Iya Bu. Oke, setelah istirahat cukup ya dan juga makan siang, ini kami mau melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 3. Nampaknya dari pos 3, dari pos 2 menuju ke pos 3 ini jalannya mulai nanjak full ini teman-teman. Kita lihat aja seperti apa nanti. Dari pos 2 menuju ke pos 3 ini agak tertutup ya, lihat. Jalurnya setapak tapi tertutup, nyaris tidak terlihat ya. Jadi perlu hati-hati di sini. Mulai nanjak ini soalnya. Ya kalau dipaksa juga kita capek. Jadi istirahat sebentar, kita istirahat. Iya. 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 Tidak ada bonus ini. Dari pos 2 menuju ke pos 3 ini jalan cukup berat, masih tetap menanjak. Tuh lihat, tapi beliaunya nggak ada lelahnya kayaknya, selalu menimbangi saya. Dan juga Ibu Lian kebetulan puji Tuhan sudah sembuh ya. Tadi sempat pusing dan sekarang sudah mulai semangat lagi. Dan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 ini konon memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Itu cukup memakan waktu lama sebenarnya. Dan mudah-mudahan kami sampai di sana nanti sebelum gelap. Dan saya juga berharap bahwa nanti agar nanti tidak turun hujan ya. Susah juga kalau hujan di hutan ini. Mungkin kalau gunung-gunung di Jawa saya kenal, tapi kalau di sini kan ini baru pertama saya melalui jalur ini ya. Sebelumnya melalui jalur Puro Besakih. Tapi yang jalur yang ini saya belum pernah kesini sebelumnya. Tuh. So, melelahkan. Tetap bersemangat untuk mencapai puncak. Dengan baju khasnya biru ya. Alon-alon tapi kelakon. Alon-alon tapi kelakon, itu dia orang Jawa. Tujuan kita puncak. Puncak dan selamat. Ya. Ke puncak tiba-tiba kabut datang ini. Bentar Bu.
tebingnya, jalan tebing, bisa lihat. Dan diselimuti kabut, jadi kami harus tetap fokus dan bersama-sama untuk bisa melewati ini. Dan ini cukup beresiko teman-teman ya, sangat beresiko sekali. Jadi usahakan kalau ke Gunung Agung ini tidak sendiri, mengingat jalur di sini cukup bisa dibilang cukup ekstrim ya. Lihat kabutnya menyerang. Ini cukup mengkhawatirkan juga sih bagi saya sebenarnya. Tapi saya akan coba terus berusaha untuk bisa sampai di tempat camp dengan selamat ya. Kita masih harus ke atas ya. Mungkin butuh sekitar 1 jam lagi untuk sampai di camp 3 atau di pos 3 ya. Ini semua berjuang ini. Dan di atas kami tebing-tebing yang tajam. Lihat itu ya. Tolong turun 2 orang ya. Udah dekat ini di atas. Kita masih mau naik lagi ya. Lihat naik ke tebing itu. Gila itu. Tapi ini perjalanan luar biasa loh, bagus loh, epic loh. Pemandangannya juga cukup luar biasa juga untuk sekelas gini. Seperti yang dilihat ya teman-teman ya. Ini ada tebing. Ternyata kami nggak lewat di merangkak ke tebing tidak, tapi hanya berada di pinggirannya saja. Tapi kalau saya nilai ini nggak terlalu ekstrim ya, nggak seperti jalur-jalur di gunung lain yang lebih ekstrim. Tapi di sini cukup bagus, cukup indah ya. Dan saya yakin ini cocok juga ini untuk pemula, juga cocok juga ini. Tapi harus menggunakan pendamping ya, harus membawa pendamping untuk bisa naik ke gunung ini. Ini bisa dilihat. Jalurnya aman sampai ke atas dan pemandangannya cukup bagus di sini. Ini menjadi daya tarik tersendiri kalau lewat jalur ini ya. Tapi sayangnya di jalur ini tidak ada tanda-tanda tentang jalan gitu. Jadi tidak boleh mendaki sendirian ataupun tanpa menggunakan jasa pendamping ya. Jadi harus menggunakan jasa pendamping penduduk sekitar. Tapi untuk jalur jangan khawatir. Saya akan merekomendasikan untuk lewat sini untuk menikmati pemandangan di Gunung Agung ini. Ya. Istirahat dulu ya. Ya lumayan cukup melelahkan lah untuk mendaki ke puncak ini. Tadi ya itu Pak Chandra nggak kuat tadi. Tasnya sudah dibawakan. Iya Pak. Saya malu menjaga reputasi saya. Ini kondisi tebingnya ya, bisa dilihat ini bagus sekali. Oke. Dan ini kami istirahat dulu sebentar. Hah? Seru foto di pinggir. Aduh janganlah. Ya, Mas nanti jalanan menuju ke tangga. Dari mana? Gimana? Wah langsung. Kami harus melalui tangga itu, tangga kayu. Ya itu mudah.
tulisnya sepertinya tapi bulan baru. Biasanya bulan 9. Oke, kami akan menuju ke tempat camp. Tendanya sudah terlihat ya dari tebing tangga tadi. Nah, sekarang kami akan menuju ke tangga. Oke, setelah berapa jam perjalanan tadi itu ya, hampir 12 jam perjalanan, ini kami tiba di pos 3 ya. Nah, di pos 3 tidak terlalu luas ya, tempat tendanya hanya bersap-sap seperti itu, cuma hanya cukup sekitar 4-5 tenda saja, tapi lumayan lah. Dari sini kita bisa melihat pemandangan di bawah. Sayang sekali di bawah masih kabut ya, jadi kami tidak bisa melihat apa-apa. Kita lihat. Oke, bagus. Dan sekarang kami akan istirahat dulu, kemudian mungkin melakukan makan malam. Setelah itu kami akan istirahat, lalu besok pagi pukul 3 kemudian kami akan melanjutkan perjalanan untuk melakukan summit ya, ke puncak Gunung Agung ya. Ini perjalanan cukup melelahkan sebenarnya, tapi oke lah, bagus lah. Jadi tidak begitu menguras tenaga kalau summit, bagus sekali. Jadi sangat saya rekomendasikan buat teman-teman untuk lewat jalur ini. Jangan khawatir, jalurnya enak dan bagus. Hanya dari base camp ke pos 1 itu saja yang jalurnya berpasir, tapi setelah dari pos 1 menuju ke pos 3 itu jalurnya enak. Ini suasana di tempat camp ya. Dari sini bisa melihat pemandangan yang cukup indah. Pemandangan gunung-gunung di bawah. Ya, ini kami lakukan makan sore. Pukul 2.30 ya, atau sekitar kalau waktu Bali itu menunjukkan pukul 3:30 ya, 3:30, dan ini kami mau bersiap-siap untuk melakukan summit menuju ke puncak Gunung Agung. Oke, seperti yang dilihat di sana, itu sekarang bulan purnama ya, jadi bulannya utuh. Nah, ini bisa dilihat. Ini semuanya teman-teman sudah bersiap-siap, ini mau summit ya. Nah, itu Bu misalnya itu. Selamat pagi Bu, bersiap-siap ya. Oke, good. Ini ada yang sempat-sempatnya main game juga di sini. Ini kami memulai summit. Kami sudah di seperempat perjalanannya, dan jalannya sementara ini masih nanjak terus, hampir tidak ada bonus ini. Nah, Ibu Wahyu juga sudah di depan. Istirahat sebentar ya, terlalu lelah kami juga, jalannya soalnya nanjak terus tanpa ada bonus. Ya, ini ucet ya, udah ucet. Enggak. Iya. Ayo. Jalurnya berbatu. Ya, potensi untuk tergelincir masih ada. Jadi kami harus hati-hati.
3.142 meter ya, di altimeter saya 3.141, dan suhu saat ini mencapai 16 derajat Celcius ya. Dan sekarang masih pukul 4.15 menit waktu Jawa ya, waktu Indonesia Barat. Untuk mitanya mungkin sekitar jam 5 lebih seperempat lah. Dan kami akan melanjutkan lagi ke puncak sejatinya, namun kami istirahat di sini dulu. Oke. Di sana bisa dilihat Gunung Rinjani ya, namun belum keluar sunrise-nya. Kita tunggu di sini. Ini saya ditemani Ibu Nadine, Miss Nadine, and hi, and Lucy, yes, Lucy from England. England and Ireland. Ireland, oh yes, I like England. This football is good. Oke, akhirnya tiba juga di Puncak Sejati ya. Selamat untuk Puncak Sejati. Ya, silahkan istirahat dulu, misalnya. Tadi saya tinggal, maaf. Iya. Silahkan duduk aja dulu. Oke. Dan beliau masih di sana. Plaka dari titik regulasi menunjukkan 3.142 meter dari permukaan air laut, dan puncak pertama juga mempunyai ketinggian yang sama, sedangkan pada altimeter saya menunjukkan 3.149, jadi mungkin selisih sekitar 7 meter ya. Tapi no problem, tidak apa-apa, ini bagus. Dan sementara saya akan nunggu teman saya, dan mungkin agak lama, setengah jam mungkin. Sengaja. Seharusnya foto kameranya Pak Chandra ini. Sunrise ya. Bisa dilihat sunrise sama muncul. Sekarang 4:07. Sunrise. Bisa dilihat di sana. Oke teman-teman, inilah kondisi dari puncak Gunung Agung ya, di ketinggian 3.142 meter dari permukaan air laut, dan bisa dilihat di sini puncaknya tidak terlalu luas teman-teman. Jadi kami harus berhati-hati sekali ketika berada di puncak Gunung Agung itu. Nah ini dia tulis Pancanegara ya. Dan dari sini, dari puncak ini kita bisa menikmati pemandangan sunrise yang luar biasa indah ya, apabila cuaca mendukung. Nah itu dia sunrise-nya, dan bisa dilihat, oh keren teman-teman ya. Oke, sedikit tentang Gunung Agung teman-teman ya. Gunung Agung ini adalah salah satu gunung tertinggi di Pulau Bali ya, dengan ketinggian 3.142 meter dari permukaan air laut, dan letaknya tepat berada di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali ya. Dan seperti yang dilihat ini, kami cukup beruntung saat ini tidak begitu banyak pendaki yang naik, jadi kami bisa menikmati puncak Gunung Agung ini secara leluasa ya. Hanya beberapa pengunjung dari mancanegara yang juga ada di puncak ini.
Oke, itu teman-teman ya, sekilas tentang aktivitas kami di puncak Gunung Agung. Dari sini kami bisa melihat luasnya kaldera Gunung Agung dan tiba waktunya bagi kami untuk kembali menuju ke camp ya, dan lalu turun untuk menuju ke base camp. Turun ya, turun dari puncak sejati dan menuju ke puncak pertama tadi, puncak 1 ya. Ini sama Bulian, cepat ini kalau turun Bulian. Jadi Bulian dari tempat camp tadi itu tanpa berhenti sama sekali, hanya sebentar saja. Di langkahnya pelan tapi pasti. Nah, sekarang kami turun. Ini saya rekam karena tadi pagi ya, masih gelap jadi kurang terlihat pemandangannya. Nah, kalau ini kan lihat seperti apa jalurnya menuju ke puncak sejati. Dan ini kami akan balik dari puncak sejati menuju ke puncak 1-nya seperti apa. Mengerikan juga sebenarnya, bisa dilihat ini. Oh. Nah, karena kan kanan kiri jurang, lihat. Sangat mengerikan. Dan perlu ekstra hati-hati ya. Dan kalau di sana bisa melihat Gunung Abang gitu ya. Gunung Abang juga ada Gunung Batur, dan di sana juga ada Danau Batur yang sudah terselimuti oleh awan. Keren pokoknya ya. Nggak rugi deh di sini. Kita lanjut lagi perjalanannya. Ternyata puncak sejati masih jauh di sana, puncak pertama. Puncak yang pertama masih jauh. Tapi jalannya sih datar ya, nah, seberapa menanjak gitu. Kita nunggu dulu yang lagi foto-foto. Sangat keren sekali kan. Tapi jangan khawatir, jalannya cukup lebar ya. Sampai kita terus fokus gitu aja. Dan di sana bisa dilihat, seram juga. Keren ini, gunungnya bagus, sangat bagus kan. Tidaknya masih dapat sedikit, nggak apa-apa. Dia. Oke.
Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video kami kali ini, dan saya minta maaf ya karena video kali ini memang kurang bagus dikarenakan ada beberapa masalah di file, karena memori tempat penyimpanan file itu korup. Jadi banyak sekali file-file yang tidak bisa diselamatkan, dan kemudian ada yang bisa diselamatkan tapi dengan konsekuensi audionya rusak gitu. Jadi saya minta maaf. Insya Allah kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi membuat video, dan mudah-mudahan teman masih bisa menikmati. Saya Andi Pas.